Halo guys, selamat datang di channel Adif Maulana. Di tutorial ini kita akan belajar membuat template dashboard. Jadi ada sidebar, ada konten dengan menggunakan React, Tailwind, dan React Rotterdam ya. Jadi seperti biasa kita setup dulu, kita create project dulu, masuk ke desktop. Kalau ada yang belum tahu cara setup React menggunakan Vite, bisa tonton video sebelumnya, nanti aku tempelin linknya ya. Oke. Kita create projectnya dulu seperti biasa. Ini pakai create Vite latest. Kita kasih nama dashboard Tailwind. React pakai TypeScript seperti biasa. Oke, udah selesai, cepat banget. Dashboard Tailwind. Oke, terminal yang ini aku close dulu. Terus aku bikin terminal pakai git bash. Oke. Yang pertama kita install dulu ininya, dependensinya. Terus ini ya, langsung aku setup portnya di 3000 ya. Kemarin kan di sini kan setupnya. Sorry. Server port 3000. Oke. Oke, kita langsung jalankan npm run dev. Ini kenapa masih merah nih? Ini udah diinstal. Nah, ini udah kan. Sekarang kita bakal install Tailwind-nya sama install Flowbyte-nya. Jadi kalau kita pakai Bootstrap tuh kan, di Bootstrap tuh udah ada UI components-nya kan. Nah, sedangkan kalau di Tailwind tuh enggak, karena Tailwind ini adalah sebuah library CSS yang cuma provide utility class-nya aja. Jadi untuk UI komponennya kita di sini pakai Flowbyte. Ini ada banyak, ada navbar, ada modal dan lain-lain, dan udah ada contohnya di sini. Sekarang kita install dulu Tailwind-nya. Kita cari installation with Vite. Nah, ini udah kita create Vite. Terus kita bikin ini, install. Kita stop dulu. Ini kenapa merah ya? Oke, habis itu kita init Tailwind config-nya. Jadi ini untuk membuat ini file tailwind config.cjs dan postcss.cjs. Kalau kita jalankan, nanti akan dua file itu nanti akan terbuat. Nah, udah ada nih Tailwind config. Kemudian kita tinggal masukkan ini sesuai dengan ini. Kontennya kita masukkan. Nah, jadi konten ini apa teman-teman? Konten ini adalah file-file apa aja yang akan include di Tailwind kita. Jadi semua file di dalam source ini dan di dalam subdirektorinya dengan extension JS, TS, JSX, TSX ini bakal bisa ngeload utility class-nya Tailwind kita nantinya kayak gitu. Dan juga di index.html kita yang ini juga akan bisa ngeload Tailwind kita. Terus kita kopas ini tiga ini utility direktifnya ke index.css. Oke, ini kita hapus aja semua karena nanti juga mau kita hapus. Nah, index.css ini harus kita panggil di entry-nya ya. Entry-nya kita kan main.tsx yang mana di sini. Jadi udah aman sih harusnya. Terus oke, kita bisa tinggal jalankan npm run dev.
No utility class were detected in your source file. Nah, source JS. Oke, sekarang kita coba hapus dulu ya semua config ini ya. Kita pakai Tailwind kita. Misalkan kita bikin 4 class name, misalkan text 2XL, text gray 900, text center hello world. Kalau ini udah muncul berarti Tailwind kita udah. Nah, ini kan udah muncul nih. Jadi harusnya Tailwind kita udah benar keinstall sih. Nah, kalau teman-teman bingung ini kenapa bisa muncul rekomendasi kayak gini nih, kalian perlu install extension Tailwind IntelliSense. Nah ini, Tailwind CSS IntelliSense. Nanti akan otomatis muncul kayak gitu. Oke, selanjutnya kita install React Router DOM kita untuk handle navigation-nya. React Router DOM. Sama karena kita pakai TypeScript, kita install types-nya. React Router DOM. Ini aku hapus, tiga-tiganya aku hapus karena udah nggak dipakai. Oke, sekarang kita udah install React Router DOM-nya. Terus kita perlu install ini, Flowbyte-nya. Flowbyte-nya. Nah, ini adalah library yang nanti mau kita pakai. Kita install Flowbyte. Terus masukin ini di tailwind config.js-nya. Masukin di bagian plugin. Oke, udah. Sama kita perlu masukin ini di dalam konten. Jadi yang apa namanya, file-file yang ada di dalam node modules Flowbyte ini nanti secara otomatis akan ngeload utility class Tailwind kita kayak gitu. Nah, oke. Ini kita run. Kita pakai yang ada di sini. Oke. Sekarang sudah aman. Nah, sekarang kita bikin ininya dulu ya teman-teman, routingannya dulu teman-teman. Jadi di sini aku mau bikin folder components yang mana ini isinya adalah layout.tsx. Ini nanti yang akan menjadi sidebar kita atau menjadi layout kita nantinya. Sama kita bikin folder views. Views ini adalah entry point dari setiap routing. Jadi misalkan ada dashboard.tsx, dashboard misalkan return dashboard page ini. Terus ini aku copy ya biar cepet. Misalkan user.tsx, user. Terus misalkan satu lagi, misalkan product.tsx ini. Product. Nah, kita kan udah punya 3 entry nih. Sekarang kita harus bikin routernya gitu. Nah, caranya kan kita tadi udah install si library ini kan, React Router DOM kan. Kita akan pakai itu. Kita akan pakai komponen namanya browser router. Oke. Nah, di dalam browser router ini kita bisa init routes. Pakai routes. Jadi routes ini adalah komponen untuk menghandle multi route. Terus kita pakai root di sini. Di dalam routes kita kasih path, misalkan path utamanya, kita sama bisa lempar elemennya. Misalkan gini ya. Aku contohin dulu. User product ini ke product. Jadi maksudnya gini teman-teman.
ketika kita mengakses URL slash ini atau home atau index, dia akan ngeload dashboard, elemen dashboard. Ketika kita ke URL user, kita akan ngeload komponen user, dan ketika ke URL produk, kita akan render komponen produk. Oke, aku coba ya. Nah, ini kan kita di index dashboard page. Kemudian misalkan kita ke user page. Oke. Kemudian kalau kita ke product page. Nah, secara router kan kita udah berhasil nih, udah bekerja kan. Tapi kan kalau di sebuah dashboard atau sidebar, kita pengen bikin satu sidebar di sini yang mana itu statis gitu. Cuma konten yang di sebelah kanannya gitu, yang berubah-ubah gitu kan. Jadi kalau misalkan kita klik dashboard, kita akan merender dashboard di sebelah kanan. Kalau user dan produk juga begitu. Nah, sekarang biar cepet kita pakai flow byte aja untuk komponen sidebarnya ya. Kita tinggal cari sidebar. Flow byte ini enak banget sih teman-teman. Aku baru nyoba juga sih sebenarnya, tapi canggih banget sih. Jadi ya aku sarankan buat pakai ini. Katakanlah kita pakai yang ini ya. Ini juga bisa dark mode teman-teman. Jadi kita bisa dark mode gini. Oke, kayaknya kita pakai yang ini aja. Span code kita kopas. Kita kopas, terus kita taruh di dalam layout sini. Oke. Oh, kelasnya kita ganti jadi class name, karena kita nggak pakai ESLint jadi nggak auto keganti. Kita ganti manual gini, class name. Oke, udah. Terus sekarang coba kita lihat dulu ya di app ya. Ini kita komen dulu deh, layout. Nah, udah nih kan. Nanti kan ekspektasinya ketika kita klik dashboard, dia bakal di dashboard gitu, user bakal nampilin user, produk bakal nampilin produk gitu kan. Tapi karena sekarang ini kan masih statis nih, dia nggak ngaruh. Oke. Oh, sekarang kita setup dark mode-nya dulu. Nah, Tailwind ini canggih teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di utility class-nya ini ada dark. Nah, ini ada class dark. Jadi kelas dark ini akan aktif kalau kita aktifkan dark mode-nya. Cara ngaktifin dark mode-nya gampang banget, tinggal gini, dark mode. Kita taruh class. Terus di index.html ini, di HTML-nya, di HTML tag-nya, kita tambahin class dark. Itu otomatis nanti bakal keganti. Nah, udah jadi dark mode kan. Oke. Sekarang aku mau hapus dulu karena ini kan kita cuma mau pakai 3, dashboard, user, sama produk. Yang lainnya mau aku hapus dulu. Jadi aku mau ke layout dulu. Kita hapus dulu ya. Yang nggak penting. Ini dashboard mau kita pakai. Ini nggak kita pakai. Ini nggak kita pakai. Inbox nggak kita pakai. User kita pakai. Oke, ini hapus aja 2 ini. Set, gitu ya cara hapusnya biar cepet ya. User kita pakai, produk kita pakai, sign in nggak kita pakai. Ngapusnya dari LI ya, dari list itemnya ya. Oke, sign up juga nggak kita pakai. Ini kita ini aja, collapse aja. Terus kita hapus. Oke, kan udah nih. Jadi kalau teman-teman sadari, di React itu karena kita pakai React Router DOM, nggak support anchor tag ini sebenarnya. Jadi kita ganti list item ini pakai link dari React Router DOM kayak gini. Ini kita ganti link juga, set. Kemudian tag A ini kita ganti pakai span aja. Terus hrefnya kita hapus. Dah, di link ini kita butuh props to, yang mana ini ngarah ke URL mana gitu. Nah, ini kan dashboard kita arahin ke slash gini, sesuai dengan di sini. Dashboard ke slash.
Kemudian ini juga kita ganti link. Ini kita ganti link juga. Ini kita ganti span, dan ini juga kita ganti span. Oke. Hrefnya kita hapus. Ini tuh user. Oke. Ini juga sama, link. Ini span, ini dihapus. Sorry, ini ke produk ya berarti ya. Ini kita ganti span, ini kita ganti link. Oke. Nah, ini kan udah bekerja nih. Udah kayak gini kan. Tapi belum ada perubahan kontennya karena kan ini kita disable nih roots-nya nih. Jadi dia nampilin komponen yang sama nih. Ekspektasinya kan di bagian ini aja kan, di bagian kanan aja ini kan yang bakal berubah kan. Nah, ini ada logiknya teman-teman. Bagian kirinya fix, bagian kanannya berubah. Yang bagian kanan nih, kalau di layout sebelah mana sih? Yang ini kan sebenarnya kan, yang bagian kanan kan. Jadi ini kita hapus dulu. Misalkan kita coba ini dulu deh. This is content element buat membuktikan. Nah, kan yang bagian ini kan. Jadi nanti ininya roots-nya kita tuh kita masukin di sini gitu, teman-teman. Caranya biar elemen di sini ini dynamic, di layout kita bikin props, kita lempar satu props. Karena kita pakai TypeScript ya. Namanya katakanlah children gitu. Children ini bisa JSX element. Children. Nah, jadi yang ditampilin di sini nih adalah children komponen itu tadi. Jadi ini bakal bebas kayak elemen apa aja bebas yang dilempar di sini. Jadinya dynamic gitu, teman-teman. Oke. Nah, sekarang aku balik ke layout nih. Jadinya tinggal kayak gini. Layout. Ini kita taruh di sini, terus kita uncomment. Nah, ini kan komponen layout tadi kan. Komponen layout tadi, dia akan merender children di bagian sebelah kanan, di bagian konten tadi. Yang mana children-nya itu ini nih. Roots dan root, 3 root di dalamnya ini. Jadi, ini bakal jadi gini sih. Dashboard. Nah, user page, product page. Jadi gitu doang sih. Yang mana children-nya ini bakal manggil elemen-elemen ini. Kalau kita ke sini udah bakal manggil dashboard page. Misalkan user kita manggil user page, misalkan product kita manggil product page kayak gitu. Jadi sesimpel itu sih. Oke. Ada satu improvement yang mau aku tambahin. Misalkan kita bikin 404. Not found. Misalkan ini ya. Return page not found. Misalkan gini. Oke, kita masukin di sini. Kalau not found tuh kita ganti jadi bintang aja atau asterisk. 404. Not found. Nah, jadi selain dari yang di define itu akan masuk ke dalam bintang ini. Jadi misalkan products. Nah, dia bakal di page not found. Kalau kita ke dashboard page lagi, user page lagi, product page lagi. Nanggung, satu improvement lagi. Jadi kita bakal bikin, kalau misalkan kita di dashboard nih, dia bakal aktif gitu linknya. Kalau di user dia bakal aktif juga, di product bakal aktif. Sekarang belum kayak gitu karena
link ini nih dia nggak ada, setauku nggak ada aktif ini ya, aktif props ya. Jadi kita perlu bikin istilahnya custom link komponen kita sendirilah. Aku bikin ya, di sini link.tsx function custom link misalkan. Return link. Aku kopas dari sini aja ya, biar cepet. Oke. Nah, tapi aku maunya dia menerima props biar dinamik gitu, teman-teman. Jadi kita bikin interface-nya props URL string. Ini kan URL yang bakal dimasukin di sini. Terus ini iconnya nih, icon React Node sama title yang bakal dimasukin di sini, title string. Oke, kita masukin di sini props URL icon title. Tinggal kita masukin di sini icon URL. Terus ini kita hapus, kita ganti icon. Oke, sama kita ganti title. Sorry, kurang T, title. Oke. Nah, cara biar tahu link mana yang lagi aktif, kita pakai yang namanya use match. Use match ini dari React Router DOM juga. Jadi kita tinggal passing URL aja. Jadi dia bakal tahu sekarang URL yang lagi aktif itu apa. Nah, kalau aktif kita tambahin satu kelas ini, satu kelas CSS. If active class. Jadi is aktif, dia bakal background gray-nya berapa ya? 700 gitu. Jangan lupa passing dark karena ini untuk dark mode. Kalau dia gak aktif ya udah biasa aja gini. Terus kelas ini kita concat, teman-teman. Ini kita cut dulu. Kayak gini, kita balikin, terus kita concat dengan is active class kita. Oke, kayak gini. Nah, udah jadi nih custom link kita. Selanjutnya tinggal kita masukin ke sini. Oke, jadi custom link URL set title dashboard icon ini icon kayak gini ya. Ini aku hapus karena udah. Terus lagi custom link URL user title users icon. Aku kopas SVG-nya kayak gini. Ini ntar kita keluarin aja ya iconnya ya biar lebih rapi. Custom link URL product title products icon. SVG-nya kita ambil set. Oke, kita hapus. Oke, nah sekarang udah aktif nih kan, product page udah aktif. Kalau ke user, nah user aktif, dashboard udah aktif juga. Jadi kayak gitu sih teman-teman. Oke, ini terakhir ya, buat ngerapiin aja. Jadi kita keluarin aja ke sini dashboard icon, dashboard icon. Biar lebih rapi aja sih. Yang SVG tadi kita taruh sini, set. Kok nggak mau return set. Nggak mau ya. Oh sorry, nggak ke kopas semua kayaknya.
Kenapa nih? Nggak mau ya? Oh, sorry. Kurang function. Oke, dashboard icon. Jadi di sini kita tinggal panggil dashboard icon kayak gini. Biar lebih rapi aja sih. Terus ini kita gini aja biar icon export function dashboard icon. Ini export function user icon, return ini dashboard icon, user icon, sama ini product icon. Export function product icon, return product icon. Oke. Udah. Sorry. Oh, ini tadi yang import dashboard icon. Oke, kita lihat lagi. Kenapa error? Oke. User, dashboard, user, product. Oke. Jadi, gitu aja sebenarnya tutorialnya, teman-teman. Kalau teman-teman merasa tutorial ini bermanfaat, please like, comment, share, and subscribe. Kalau ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komen. See you on another video. Thank you. Bye-bye.